Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Batrisya dengan NIM D11-2021-074452. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bentuk organisasi berdasarkan penelitian saya. Nah, berdasarkan bentuk organisasi itu berdasarkan suatu jumlah pemegang pimpinan organisasi. Nah, pimpinan organisasi ini dibagi dua bentuk pokok. Yang pertama yaitu bentuk tunggal, yang artinya bentuk ini biasanya terdapat pada organisasi yang masih sederhana. Pimpinan berada di satu orang, kekuasaan, pengawasan, dan tanggung jawab kebaikan masalah dapat diputuskan secara cepat. Nah, dari bentuk tunggal ini berarti suatu masalah dalam organisasi itu diputuskan secara cepat. Dan nomor dua yaitu bentuk komisi. Nah, bentuk komisi ini berarti organisasi yang mempunyai pimpinan berupa sebuah dewan yang terdiri dari beberapa orang. Bentuk ini banyak dipakai organisasi yang mempunyai tugas membuat peraturan atau pertimbangan. Jadi bentuk komisi ini biasanya dipakai organisasi untuk kepentingan peraturan atau pertimbangan. Seperti itu. Next. Selanjutnya, bentuk organisasi. Nah, bentuk organisasi ini memiliki tujuan. Di antaranya yang pertama organisasi publik dan yang kedua organisasi privat. Kalau yang pertama organisasi publik. Nah, organisasi publik ini terdiri dari tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status kedudukannya. Dan yang nomor dua yaitu organisasi privat, yang dimana organisasi yang ditunjukkan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Selanjutnya, bentuk organisasi. Nah, bentuk organisasi ini ada dalam bukunya Wisnu dan Nur Hasanah, yaitu teori organisasi, yang dimana struktur organisasi adalah suatu sistem formal tentang hubungan tugas dan wewenang yang mengendalikan bagaimana setiap individu bekerja sama dan mengelola segala sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi ini dibagi menjadi 4, yaitu bentuk line atau lurus atau hierarki di tempatnya, dan yang kedua bentuk staff atau fungsional, dan yang ketiga bentuk gabungan staff dan line atau garis, dan yang keempat yaitu bentuk organisasi atau sistem panitia. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengenai profil PT Djarum. Bentuk organisasinya contohnya yaitu profil PT Djarum. Nah, profil PT Djarum ini adalah salah satu perusahaan rokok di Indonesia yang perusahaannya ini menghasilkan jenis rokok kretek dan cerutu. Ada 3 jenis rokok ya biasanya yang kita kenal sama ini, yaitu rokok cerutu atau terbuat dari daun tembakau dan bungkus dengan daun tembakau pula. Yang kedua itu rokok putih, yang dimana terbuat dari daun tembakau dan dibungkus dengan kertas sigaret. Dan rokok kretek itu terbuat dari tembakau ditambah dengan cengkeh dan dibungkus dengan kertas sirget. Nah, PT Djarum ini itu adalah salah satu jenis perusahaan perseroan yang ada di Indonesia. Namun dahulu PT Djarum adalah sebuah perusahaan perseorangan. Nah, karena didirikan oleh seorang Oi Widuan. PT Djarum memiliki 5 nilai-nilai inti yang di dalam pengembangan perusahaan itu. Nilai-nilai itu adalah fokus pada pelangganan, profesionalis, dan organisasi yang terus belajar. Nah, di dalam perusahaan tersebut itu dilingkup satu keluarga dan memiliki tanggung jawab sosial. Seperti itu. Nah, dan juga di sini ada organisasi dari profit kinerja bentuk organisasi Djarum sekarang ini. Tuh presentasinya. Untuk koordinator sekarang ini diketuai oleh Suwarno,
dan Wakil Koordinator Wiyarejo Ridwan S, Andi Nugroho S. Dan bisa dilihat dari peta saya ini. Nah, dalam penjelasan untuk organisasi PT Djarum tersebut, secara singkat ya, dalam tiap divisi yang ada pada PT Djarum terdiri dari beberapa level, antara lain sebagai berikut. Level pertama itu direktur, level kedua itu manajer, dan level ketiga supervisor, keempatnya itu level 4 yaitu staf paling bawah atau karyawan. Seperti ini. Dan berikut adalah tugas dan wewenang dalam struktur organisasi. Nah, dalam struktur organisasi itu memiliki tugas, yaitu Chief Executive Officer, yang dimana Chief Officer ini yang bertugas untuk memimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kestabilan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu Strategic Affairs, yang dimana wewenang ini sebagai perencanaan strategi dalam menghadapi berbagai macam tantangan baik eksternal maupun internal dalam perusahaan. Nah, yang terakhir itu sebagaimana dan lain-lain ya, lebih tepatnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.